Sekarang terkait elemen perancangan kota untuk mata kuliah perancangan kota. Nah, ini sendiri apa sih hubungan arsitektur dengan perancangan kota itu? Nah, di sini terlihat perancangan kota itu berkaitan dengan penataan lingkungan fisik yang lebih luas daripada hanya satu persil seperti yang dialami oleh bidang arsitektur. Nah, karena dapat dilihat sebagai eksistensi dari bidang arsitektur, maka bidang perancangan kota atau urban design itu juga dikenal dengan sebutan arsitektur kota. Jadi perancangan kota itu lebih ke penataan yang lebih luas, sedangkan secara arsitektur itu hanya lingkup kecil. Nah, perancangan kota atau urban design ini juga dalam segi arsitek ada juga sisi arsitekturnya. Nah, makanya juga nanti di bidang arsitektur pun juga nanti akan yang dikenal dengan arsitektur kota. Karena perancangan kota tidak hanya melihat dari pola-polanya, tapi juga melihat dari estetika. Nah, sehingga kenapa kota itu perlu dirancang? Karena perancangan kota atau urban design itu bertujuan untuk mewujudkan proses ruang kota yang berkualitas tinggi dilihat dari kemampuan ruang tersebut di dalam membentuk pola hidup masyarakat urban yang sehat. Jadi merupakan tujuan kenapa adanya perancangan kota atau urban design. Nah, apa sih elemen-elemen dalam perancangan kota itu? Nah, elemen itu merupakan salah satu unsur atau bagian dari arsitektur kota yang berpengaruh terhadap proses dalam pembentukan ruang, serta harus diarahkan dan dikendalikan perancangannya sesuai dengan skenario pembangunan yang telah dirumuskan atau telah digariskan. Nah, unsur-unsur tersebut baru yang disebut dengan elemen rancang kota. Ya, perancangan kota merupakan bagian dari perencanaan kota atau urban planning yang menangani aspek estetika dan menetapkan tatanan dan bentuk kota. Nah, kemudian menurut Servani, dalam bukunya yang di Urban Design itu, bagian dari proses perencanaan yang berhubungan dengan kualitas fisik kota itu sebagai kelanjutan dari urban planning. Menurut Hamid Sirvani, yang merupakan seorang pakar arsitektur kota, telah mencetuskan teori elemen perancangan kota yang terdiri dari pola guna lahan, land use, bentuk dan massa, building form dan massing, sirkulasi parkir, kemudian ruang terbuka kota, jalur pejalan kaki, pendukung aktivitas, elemen penanda, dan preservasi. Di sini tata guna lahan atau land use. Di sini sebenarnya sudah ada peraturan yang terkait guna lahan. Nah, di situ untuk mengalokasikan fungsi-fungsi tertentu. Nah, secara umum guna lahan ini menggambarkan keseluruhan bagaimana daerah suatu kawasan seharusnya berfungsi. Karena bermanfaat untuk pengembangan sekaligus pengendalian investasi bangunan. Nah, pada skala makro, land use lebih bersifat multifungsi atau mixed use. Jadi kalau misalnya ini lebih skalanya makro itu bisa terlihat mixed use-nya dari guna lahan tersebut. Untuk bentuk dan massa bangunan, building form and massing. Nah, di sini bentuk dan massa bangunan ditentukan oleh ketinggian, besarnya bangunan, tampilan bangunan, dan konfigurasi massa bangunan. Terlihat di sini persil-persilnya. Bagaimana konfigurasi massa bangunannya. Nah, KDB-nya, KLB-nya nih ya, bentuk dan massa bangunan ditentukan juga oleh besar selubung bangunan. Di sini BCR, Building Coverage Ratio atau KDB, dan VAR, Floor Area Ratio atau KLB, ketinggian bangunan, sepadan bangunan, ragam tampilan skala arsitekturnya, kemudian skala material, warna, dan sebagainya. Jadi dari KDB, KLB-nya itu bisa dilihat, kemudian GSB-nya bagaimana, kemudian tampilan bangunannya itu bagaimana, yang kelihatan KDB-nya berapa, KLB-nya kan berapa kelihatan. Nah, dari segi warnanya, dari gaya arsitekturalnya itu juga terlihat. Itu bagaimana nanti kalian mengidentifikasinya.
Nah, untuk sirkulasi dan parking ini, nah sirkulasi dapat membentuk dan mengarahkan serta mengendalikan pola kegiatan. Nah, ini juga mengendalikan pola kegiatan dan susunan atau pembangunan dalam kota. Nah, nih ya, yang warna-warna merah ini di dalam ini bukan pola sirkulasi. Nah, masalah sirkulasi kota itu diperlukan pemikiran yang mendasar antara prasarana jalannya, bentuk struktur kotanya seperti apa, fasilitas umum yang tersebar di kota tersebut, dan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat. Nah, diperlukannya manajemen transportasi di dalam sirkulasi atau di dalam pola sirkulasi. Nah, selain kebutuhan ruang bergerak, moda transportasi juga membutuhkan tempat henti atau parkir. Nah, bagaimana kondisi parkir di jaringan jalan tersebut? Apakah on street, apakah off street? Kemudian eh, pola parkirnya bagaimana? Apakah yang 90 derajat seperti ini, yang kondisinya ini off street ya? Jadi ada lahan khusus untuk mereka parkir atau enggak yang sistemnya itu di bahu jalan atau on street dengan pola parkir yang seperti apa? Apakah 30 derajat, 45 derajat ataukah paralel? Nah, dilihat seperti apa pola parkirnya. Disesuaikan juga dengan kondisi sirkulasi dalam pola jaringan jalan di dalam kota tersebut. Nah, untuk ruang terbuka atau open space, nah di sini kita melihat ruang-ruangan antar bangunan di perkotaan itu kan untuk pergerakan aktivitas dan zona publik, semi publik dan privat. Zona publik yang bisa di eh, dilalui atau ditempati oleh orang-orang yang umum ya. Nah, kalau semi publik ada sedikit privat yang di situ yang memerlukan izin misalnya. Nah, untuk privat memang khusus untuk area-area yang milik eh, suatu ini ya, suatu kantor misalnya atau suatu bangunan komersial lainnya. Jadi memang bersifatnya privat. Kalau zona publik semua orang bisa ke situ. Nah, kalau zona publik ada eh, izin tertentu, semisal kalau misalnya ada eh, taman bermain atau playground yang membutuhkan ada karcisnya di situ ya. Ya kan ada semi publiknya karena di situ selain buat umum tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi misalnya seperti itu. Kemudian ruangan terbuka open space ini berkaitan dengan pola lanskapnya, bagaimana kondisi lanskapnya, penyataan lanskapnya itu. Nah, karena elemen lanskap ini terdiri dari elemen keras, hardscape seperti jalan, trotoar, bebatuan, dan lain sebagainya. Kemudian elemen lunak atau softscape. Nah, ini berupa tanaman dan air. Jadi lapangannya bagaimana, kondisi rerumputannya, kemudian vegetasinya bagaimana, sepadan sungainya, kemudian green belt, taman, dan mungkin kalau misalnya ada kolam atau danau itu bagaimana nanti posisinya disesuaikan. Nah, biasanya setiap bangunan itu ada juga yang menentukan sesuai dengan peraturan harus mempunyai RTH secara privat di setiap guna lahannya. Nah, ada juga memang guna lahannya memang difungsikan untuk open space yang disebut dengan ruang terbuka hijau atau taman kota, alun-alun. Nah, itu yang penting harus diperhatikan juga. Untuk area pedestrian, nah area ini ditujukan untuk pejalan kaki yang bebas hambatan. Nah, atraksi untuk mendapatkan suasana saat melakukan pergerakan baik statis dan dinamis. Sistem pedestrian yang baik akan mengurangi keterikatan terhadap kendaraan di kawasan pusat kota, mempertinggi kualitas lingkungan melalui sistem. Jadi perlunya adalah pedestrian ini, ya trotoar ini, agar jauh atau terpisah oleh kendaraan bermotor. Nah, bagaimana kita melihat ukuran pedestriannya itu seberapa. Itu juga dilihat dari peraturan yang ada, apakah sudah sesuai apa belum.
Nah, fungsi dari pedestrian ini adalah ditujukan untuk pejalan kaki. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi di kota-kota tertentu atau studi kasus kalian nanti untuk melihat pedestrian itu sesuai dengan fungsinya atau belum. Nah, kemudian jangan lupa diberikan atraksi untuk mendapatkan suasana dalam orang-orang melintasi sirkulasi atau berjalan kaki di trotoar tersebut. Apakah itu yang bersifat statis ataupun yang bersifat dinamis. Nah, di sini kan ada seperti contoh ini, di sini ada berbagai macam foto mungkin ya sebagai daya tarik dari pedestrian itu. Selain itu juga ada street furniture di sini. Ada lampu, ada tempat sampah, ada tamannya, RTH open space-nya ini ya. Terus kemudian ada tempat duduknya, kemudian ada pola pedestriannya. Nah, itu nanti kemungkinan ada reklame juga nanti di sini ya. Itu bagaimana cara menarik perhatian dan membuat si pejalan kakinya nyaman melalui area tersebut. Nah, jangan lupa dipikirkan juga untuk ini ya, pengguna jalan yang disabilitas. Ada guide block-nya, kemudian ada ram. Nah, ram ya, yang biasanya di ujung itu yang seperti tangga tapi dia tuh modelnya kayak miring gini, kayak perusutan gitu ya. Nah, jadi itu nanti orang yang menggunakan kursi roda itu bisa jalan. Nah, bisa leluasa jalan. Yang nanti langsung seperti ini ya. Nah, nanti kan dia susah untuk jalan turunnya menggunakan kursi roda tersebut. Nah, kalau misalnya dibuat ram ini apakah bisa masuk kendaraan? Bisa karena malah lebih bermudah. Nah, kenapa biasanya di ujung itu ada batas-batas tiang-tiang kecil gitu ya. Ini untuk mempersempit orang-orang agar tidak masuk atau yang pengguna kendaraan itu tidak masuk ke area trotoar tersebut. Nah, ini kan ada beberapa tanda-tanda yang seperti ini biasanya ya, di ujung jalan tuh ya. Itu ada di ujungnya trotoar itu ada maksud tersendiri. Karena ini untuk menghindari kendaraan bermotor masuk, tapi bisa juga dilalui oleh pengguna jalan yang berkursi roda, itu masih bisa masuk di sini. Nanti silakan juga melihat standar-standar dalam penggunaan ini ya, atribut atau penggunaan benda-benda yang ada di trotoar itu apa saja. Nah, ada juga bisa juga diberikan suatu ikonik ya, ikonik atau atribut ya. Juga di sini ada yang mungkin kalau di Surabaya ada bulat-bulat bola dulu, ada bola-bola di situ sebagai estetikanya. Mungkin ada pohon yang di sini itu juga bisa. Nah, nanti dilihat dari keamanan masing-masing bagaimana. Nah, kemudian ada penandaan atau signen. Nah, ini perpapanan yang digunakan sebagai petunjuk jalan, arah suatu kawasan tertentu pada jalan tol atau di jalan kawasan kota. Tanda yang didesain dengan baik menyumbangkan karakter pada fasad bangunan dan menghidupkan street space dan memberikan informasi bisnis. Jadi selain ada reklame seperti ini, nah, nanti juga ada tanda-tanda reklame, maksudnya segmen seperti ini, ya nih ya, rambu-rambu lalu lintasnya, dan juga bisa segmen ini juga bisa dari reklame atau tanda-tanda nama-nama bangunan. Itu juga bisa. Apa penataannya sudah tepat apa belum? Kemudian penempatannya lalu lintasnya sudah benar apa belum tanda-tandanya. Nah, itu. Jika nanti terasa reklamenya ini menutup visual dari masa bangunan yang di sekitarnya atau fasad arsitektur bangunannya, itu bisa jadi satu masalah dan solusinya mungkin diadakan perpindahan dari reklame tersebut. Misalnya itu juga bisa seperti itu. Jadi nanti silakan diidentifikasi di lokasi. Nah, kemudian ada pendukung kegiatan atau activity support. Nah, ini pendukung kegiatan itu merupakan fungsi bangunan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung ruang publik suatu kawasan kota.
bentuk dan lokasi dan karakter suatu kawasan yang memiliki ciri khusus akan berpengaruh terhadap fungsi, penggunaan lahan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Penciptaan kegiatan pendukung aktivitas kesinambungan antara menyediakan jalan, pedestrian, atau plaza dengan fungsi utamanya yaitu bangun dan seisinya. Dan penggunaan elemen kota yang dapat menggerakkan aktivitas. Nah, misalnya pusat perbelanjaan, taman rekreasi, pusat perkantoran, pusat perpustakaan, atau sebagainya. Jadi selain di situ mungkin fokusnya semua perdagang jasa mungkin atau perkantoran, ada aktivitas support yang harus disediakan di situ. Nah, seperti tadi ya, ada tuh area perbelanjaan, ada area untuk makan ya, komersial, kafe, restoran misalnya. Atau enggak area pendidikan perlunya adanya perpustakaan. Nah, itu harus ada kesinambungan atau keselarasan antar bangunannya. Jadi diperlukan beberapa kegiatan pendukung untuk area tersebut. Nah, kemudian ada preservasi. Nah, ini preservasi harus diarahkan pada perlindungan bangunan dan lingkungan yang ada dan upaya untuk mempertahankan kegiatan yang berlangsung di tempat itu. Preservasi dalam perancangan kota adalah perlindungan terhadap lingkungan tempat tinggalnya dan urban space. Nah, ini seperti alun-alun, plaza, dan area perbelanjaan yang mempunyai ciri khas. Seperti halnya perlindungan terhadap bangunan budaya dan bersejarah. Jadi harus ada nilai historisnya. Nah, mungkin ada bangunan memang dikhususkan untuk pengenalan budaya. Nah, mungkin dari fasad arsitekturnya dia punya nilai historikal yang tinggi atau enggak memang termasuk bangun area heritage itu juga bisa, makanya dilakukan preservasi. Nah, preservasi sendiri juga mempunyai manfaat, yaitu meningkatkan nilai lahan, meningkatkan nilai lingkungan, menghindarkan dari pengalihan bentuk dan fungsi karena aspek komersial, kemudian menjaga identitas kawasan perkotaan. Kemudian meningkatkan pendapatan dari pajak dan retribusi. Karena memang bangunan yang heritage ini perlu adanya preservasi. Nah, karena untuk sebagai nilai plus dari kawasan tersebut. Kemudian sebagai identitas kawasan kota juga ya. Dan selain itu retribusi yang dihasilkan dari para wisatawan yang datang ke area tersebut itu dapat meningkatkan pendapatan pajak juga. Nah, ini mungkin contoh-contohnya ya dari untuk secara sketsanya, yaitu nanti di sini ada pembagian dari area sirkulasinya, kemudian ada median jalan atau buffer ya untuk pemisah dari area sepeda pancal ini ya, dari pesepeda dengan area kendaraan bermotor. Kemudian di sini juga ada pembagian lagi. Nah, ini baru ada planting atau furniture zone. Jadi ini area untuk pohon sama furniture area street furniture-nya. Baru di sini ada pedestrian zone, baru ini ke masing-masing bangunan. Ini contoh aja untuk konsepnya ya. Konsepannya. Nah, di sini ada bangunan entertainment use, kemudian ada white side walk ini ya untuk trotoarnya, kemudian dari jalan jaringannya, kemudian ada landscape-nya. Nah, di sini street furniture, ada lampu. Nanti di pedestrian juga dilengkapi street furniture, ada lampu, tempat sampah, kemudian tempat duduk, mungkin ada atribut atau apa ikonik-ikonik gitu ya. Kemudian nanti pedestriannya itu juga ada untuk ramah disabilitas itu juga ada. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang pedestrian dilalui oleh kendaraan umum, mungkin dibutuhkan halte. Nah, itu juga bisa. Kalau pedestriannya nanti dilalui oleh bus-bus antar kota atau bus umum, perlu adanya teluk-teluk untuk bus itu agar tidak mengganggu sirkulasi kendaraan bermotor lainnya. Di sini ya,
bagaimana kondisi bangunan tersebut dari fasadnya atau tampilan bangunannya. Kemudian di sini ada pembagian dari pejalan kakinya. Ini ada buffer zone, ini khusus untuk pejalan kaki dan ini sempadan dari bangunan. Nah, di sini untuk pedestriannya. Nah, ini ada RTH-nya dia ya, ada RTH privatnya. Untuk pedestrian, baru di sini untuk area street furniture dan pepohonan di sini untuk rimbunannya. Nah, setelah itu di sini untuk main road-nya dia dibagi menjadi ada 2 fungsi, yaitu untuk sepeda pancal itu ya, sepeda untuk pengguna sepeda dan pengguna kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil di sini. Oke. Ini mungkin sketsa-sketsa yang bisa kalian tampilkan saat memunculkan konsep atau nanti di rencana detail bangunan pun juga bisa. Mungkin nanti lebih ke konsep juga bisa. Jadi di sini nanti ada tampilan fasad bangunannya bagaimana, kemudian nih area buffer atau pembatas dari bangunan tersebut ya, sempadan bangunannya. Ada kemudian ini ada area walkway atau pedestrian. Nah, ini kemudian area untuk street furniture maupun si vegetasinya. Baru setelahnya ini ada bike ini ya, untuk bikeway atau area sepeda, baru sampingnya adalah area kendaraan bermotor. Ini mungkin seperti di luar negeri ya. Kalau di Indonesia lahannya luas bisa dibuat seperti ini. Tapi kalau misalnya lahan jalannya kecil, nah itu perlu harus diperhatikan bagaimana untuk memilahnya. Oke, untuk materi elemen rancang kota menurut Hamid Sirvani, sekian untuk materi ini. Kita ketemu di next materi yaitu elemen pembentuk kota. Terima kasih.